من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan ja'ala fi qulubihim rahmatan wa mahabbatan li ummati sayyidina Muhammad. Wa salatullahi wa salamuhu ala ar-ra'ufir rahim habibir rabbil alamin al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhlulna wa'afina ya rabbana wa la tumritna wa akrimna ya rabbana wa la tuhinna ij'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ya rabbana ansuril muslimina fi Palestin. Ahlik ya rabbana a'da'ahum farrik jam'ahum syaddid syamlahum wadammirhum ya rabbana tadmira innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta, perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga itu benar bahwa kita mencintai Rasulullah. Akan tetapi semua dari yang mengaku cinta perlu diuji. Apakah kita akan lulus dengan ujian-ujian cinta kepada Rasulullah? Agar kita tidak menjadi orang yang hanya mengaku-ngaku,
Dalam mencintai, kita perlu pembuktian. Lidah tak bertulang, begitu mudahnya mengucapkan kalimat cinta. Spanduk bisa dibuat sewaktu-waktu. Spanduk cinta, selebaran cinta. Akademi cinta tidak di spanduk, cinta bukan di lidah, cinta bukan di selebaran, akan tapi cinta di dalam hati masing-masing kita. Kita perlu serius di dalam menjawab ujian cinta, mengagungkan baginda Nabi, merayakan kelahiran Nabi. Kelahiran beliau sudah selesai. Kalau mengagungkan Nabi, Nabi agung, bagaimana tidak agung? Yang mengagungkan zat yang maha agung, Allah yang maha agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang mengagungkan Nabi Muhammad adalah Allah yang maha agung. Sungguh wahai Muhammad, engkau dalam keagungan akhlak, berada dalam puncak keagungan akhlak. Jika kita ingin menyanjung-nyanjung Nabi, memuji-muji Nabi, mengangkat nama besar beliau, Allah yang mengangkat, wa rafa'na laka dzikrak. Akan tapi perlu kita menyanjung dengan lesan kita. Kita perlu memang menyanjung dengan lesan, dengan harapan sanjungan dengan lesan kita didengar oleh saudara kita, sehingga mereka pun rindu menyanjung dengan lesannya yang akan dilanjutkan dengan sanjungan dengan hatinya. Kita perlu menulis kalimat cinta kepada baginda Nabi di spanduk-spanduk, atau kita ucapkan dengan lesan kita, atau mungkin kita tulis di kaos kita, I love Rasulullah. Tujuannya agar dibaca orang, agar orang itu sadar bahwasanya dia harus mencintai Rasulullah. Tapi jangan lupa, jangan sampai dada kita yang menyimpan tulisan I love Rasulullah, tapi hanya di luar saja, di dalamnya tidak ada. Kita perlu serius. Lalu bagaimana untuk membuktikannya? Ya di saat ada ujian dong. Orang bicara tentang ilmu kesabaran belum terbukti di saat belum ada ujian kesabarannya, lalu tampak dia sabar. Orang yang mengaku cinta Nabi perlu bukti saat ini, hei hamba Allah. Sebelum masuk ke ujian, kita akan uji semuanya. Buya pengen nerusin buat nasyid. Satu nasyid buat Buya sayang. Ayo apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Salli alaih. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran keteranganmu. Langkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku
salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua dari kita mengaku cinta Rasulullah. Hari ini diuji. Tinggal kita lulus atau tidak dengan ujian ini. Baca berita dengan hati, jangan dengan mata. Baca berita dengan hati, jangan membaca dengan mata. Di sana umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Palestina. Di sana umat baginda Nabi di Palestina. Di saat Anda melihat berita di YouTube atau yang lainnya, apakah Anda hanya bisa melihat dengan mata Anda? Anda membaca berita dengan mata Anda? Kalau yang membaca hanya mata Anda dan lesan Anda itu cinta di mata dan di lesan, kita perlu membaca dengan hati kita. Anda tidur lelap semalam, makan enak tadi pagi, berjalan ke sini pun Anda dengan ketenangan, akan tapi anak-anak Muslim di Palestina hari ini ketakutan. Apa yang ada di hati Anda, hai hamba Allah? Apakah Anda hanya senang melihat berita berseliweran di YouTube Anda? Mana hati Anda? Ini ujian yang aku cinta. Ngadain maulud, ada perubahan atau tidak kita dengan umat Nabi Muhammad? Tidak usah ngelihat orang lain, tapi aku, bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Kita perlu serius. Apakah setiap malam sudah Anda hadirkan dalam panjatan doa Anda? Kalau belum, pastikan mulai detik ini setiap habis sholat Anda mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, anak-anak kecil mati, mereka tidak punya dosa, anak-anak kecil. Wanita-wanita, kita perlu serius, hai hamba Allah. Jangan hanya pamer berita, ada seorang mendapatkan berita tentang Palestina, dekatkan gambar serem, ternyata hanya ditonjol, disodorkan ke temannya. Ini nge-share gambar seram. Oh, Palestina serem. Ternyata dia hanya menjawab, aku punya gambar yang lebih serem lagi. Nih, mana hati? Dia hanya baca dengan mata. Sekarang ada ujian untuk kita dengan Palestina. Maka kami ingatkan, pertama dan utama Anda harus bisa menghadirkan dengan panjatan doa. Kesedihan dulu yang harus Anda rasakan. Kalau Anda ternyata belum merasa sedih, yang perlu dicurigai adalah hati Anda sendiri. Kalau Anda belum sedih, bayangkan di sana ada anak kecil tiba-tiba melihat ayahnya menjadi mayat, mati syahid. Seorang ibu melihat anaknya terbelah, terpisah antara kepala dan lehernya. Tangannya terpatah-patah. Anda bayangkan seorang ibu yang menangis tapi dengan senyum kadang karena melihat anaknya mati syahid. Itu di Palestina. Bersimbah darah, itu di Palestina. Lalu apa yang Anda lakukan saat ini? Anda jangan bicara maulid-maulid Nabi lagi kalau belum Anda merasakan ini. Karena hakikat merasakan maulid Nabi, merasakan yang dirasakan Nabi. Nabi sedih, itu umat baginda Nabi. Mana kecintaan kita? Dengan kesedihan yang ada di hati kita, lihat itu Palestina. Pastikan dalam setiap panjatan doa Anda hadir anak-anak Palestina di hati Anda. Hadir muslim-muslimat Palestina di hati Anda. Pastikan itu. Kemudian lanjutkan ujian, jawab ujian ini. Sudahkah Anda membantu orang Palestina? Sudahkah Anda membantu orang Palestina? Anda bisa bersenang-senang dengan anak Anda rekreasi ke sebuah tempat habis puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan.
Atau mungkin Anda bolak-balik umroh. Bahkan mungkin umroh yang kesekian kalinya. Atau Anda menambah rumah baru atau apapun. Akan tapi apakah hati Anda di saat Anda membangun rumah baru lalu Anda ingat anak-anak Palestina? Di saat Anda makan enak, Anda bisa mengingat anak Palestina. Kita perlu serius saat ini. Jadi pastikan Anda setelah ini menyisihkan rezeki Anda. Keluarkan kecuekan Anda. Kecuekan dari hati Anda. Itu saja yang terpenting. Jangan mendengar berita-berita yang menjadikan Anda lemah membantu. Ada berita nanti bantuan nyampe atau tidak nyampe. Bukan urusan itu. Urusannya aku ingin mengeluarkan kecuekanku kepada umat Nabi Muhammad. Aku ingin mengeluarkan ketidakpedulianku dengan umat Nabi Muhammad di Palestina. Itu saja dulu. Kalau perlu Anda jangan komentar tentang Palestina kalau Anda belum menyisihkan rezeki Anda untuk orang Palestina. Supaya Anda tidak menjadi orang yang hanya pandai ngomong, hei hamba Allah. Saat ini, setiap saat mereka ditakut-takuti, tapi mereka tidak pernah takut. Setiap saat mereka ditakut-takuti, sesaat dengan bom. Ancaman-ancaman, tapi mereka, di mata mereka terlihat surga. Kalau bicara keberuntungan, sisi lain orang-orang Palestina beruntung hari ini karena apa? Surga ditawarkan oleh Allah. Tapi kita di sini, kita serius. Apa yang bisa Anda berikan? Kita lanjutkan. Kita hati. Setelah ini, kita ingin membantu orang Palestina, sisihkan rezeki Anda. Dan jangan puas sekali, harus 2 kali saat mulai ada lupa dengan umat Nabi Muhammad di sana. Tambah lagi, dan tambah lagi, dan tambah lagi. Urusanmu dengan Allah. Jangan hanya pandai bercerita tentang Palestina, apalagi ngajak jihad, perang, dan sebagainya. Nggak bisa keluar kita. Jihad kita adalah dengan panjatan doa. Jihad tidak adalah dengan kesedihan. Jihad kita adalah dengan memberikan rezeki kita. Yang bisa jadi rezeki kita nanti setelah ditampung tidak sampai hari ini, tapi mungkin setelah selesai kasus ini. Dan bisa saja saat ini, dan sangat dibutuhkan memang. Dan yang terpenting yang harus Anda sadari adalah, kalau Anda ingin membantu mereka, adalah kita ingin menghadirkan cinta dan peduli kita kepada umat Nabi Muhammad di Palestina di hati kita. Itu dulu, bukan urusannya nyampe atau tidak nyampe. Jangan Anda mendengar berita-berita yang menjadikan Anda ragu-ragu untuk itu semuanya. Jangan. Kita perlu motivasi semua orang. Saya punya gaji 5.000 dalam sehari, 1.000 akan aku berikan. 10.000, 2.000 aku berikan. Untuk saudaraku di Palestina. Semoga dengan itu kita tidak pernah perang di Palestina. Tapi kelak di surga kita bisa duduk dengan syuhada Palestina. Kita bisa bertemu dengan syuhada Palestina. Karena ketulusan kita dari tempat yang jauh. Ini ujiannya, jangan hanya ngaku cinta Nabi, cinta Nabi. Jangan bikin orang ragu-ragu hamba Allah. Terus motivasi siapapun di kiri kanan kita. Itu maulid kita hari ini. Kemudian setelah itu, lebih menuju kepada koreksi. Orang paling unggul di sini adalah Anda membantu orang Palestina. Dan jangan membantu musuh orang Palestina. Kalau Anda pengen turun pangkat sedikit, kalau Anda memang tidak bisa membantu orang Palestina, hei hamba Allah, hei ahli surga, hei pecinta Nabi, kalau memang Anda belum bisa membantu orang Palestina, paling tidak Anda jangan bantu musuh orang Palestina. Itu yang harus Anda sadari. Paham atau tidak hati Anda? Saya ingin bicara serius ini. Kalau ada berita sesuatu diindikasi untuk membantu musuh Palestina, Anda harus menghindar. Saya tidak boleh melakukan itu. Karena apa? Berarti Anda ikut menumpahkan darah di sana. Saudara kita. Maka segala sesuatu yang dikatakan bahasanya ini mengarah kepada bantuan-bantuan
untuk membantai orang Palestina, Anda tidak boleh bersentuhan, Anda tidak boleh dekat-dekat. Kalau Anda mendengar dengan hati Anda, begitu mudahnya Anda menjalankan kalimat ini. Anda mendengar kalimat ini begitu mudah. Di sana dulu zaman peperangan ada orang-orang aneh. Dan sehari ini pun bisa jadi ada, tapi jangan Anda. Anda jangan jadi orang aneh. Anda mendengar berita waktu zaman penjajahan. Zaman penjajahan itu kakek moyang Anda berjuang dengan harta, berjuang dengan nyawa, rela mati dengan nyawanya. Hartanya habis. Ternyata di antara mereka itu tiba-tiba ada anak negeri, anak bangsa. Tiba-tiba dia senang enak makan, duduk-duduk dengan musuh-musuh bangsa Indonesia. Mereka adalah antek-antek. Ada atau tidak? Mereka hatinya mati, dan matinya hati bukan langsung mati, tapi perlahan demi perlahan. Dari tidak peduli, akhirnya apa? Dia menari-nari di atas derita saudaranya. Mana ada kejahatan lebih jahat dari itu? Mana ada kejahatan lebih jahat dari itu, hai hamba Allah? Maka jika memang Anda orang pelit, lemah, tidak membantu orang Palestina, paling tidak jaga iman Anda, jangan Anda punya andil membantu musuh-musuh Palestina. Yang kita lakukan karena Allah. Sementara di sana ada orang berbuat atas nama kemanusiaan, tersanjung. Mereka orang-orang non-muslim akan tapi peduli kepada masyarakat Palestina. Bagaimana kita yang mengaku pecinta Nabi, mengadakan maulid Nabi, tapi tidak peduli kita telah membantu musuh-musuh orang Palestina. Ayo kita serius. Jadi di antara yang berjuang dari Anda itu macam-macam. Ada yang mengeluarkan harta membantu orang Palestina. Ada yang saya akan menghindar dari produk yang diindikasi menuju Israel. Dengan begini, ya paling tidak begini loh ya. Kalau saya beli produk saudaraku 7.000. Produk Israel ini produk yang mengarahkan 5.000. Lebih murah produk musuhku. Tidak, aku akan beli produk saudaraku dengan niat yang banyak. Nolong saudaraku, menghindar dari bantu orang Israel. Anda sudah dapat pahala banyak. Lebih mahal 2.000. Beda harganya, 2.000 selisihnya. 2.000 sudah dipikirkan, hai hamba Allah. Mana akan rela berkorban dengan miliaran, maka akan rela berkorban dengan nyawanya. 2.000 saja dipikirkan misalnya. Mungkin Anda berkata, saya fakir, saya nggak mungkin itu semuanya. Kalau Anda masih ragu dengan kefakiran Anda, lebih fakir mana dengan keadaan orang-orang Palestina hari ini? Jadi supaya Anda itu tidak banyak beralasan. Kita tidak boleh beralasan dalam hal ini. Ayo bangkit semuanya. Ini kita ujian. Kalau Anda nggak memperhatikan orang Palestina, diuji begini. Bisa jadi kejadiannya bukan urusan Palestina. Ada jadi nanti yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu Cianjur ada gempa, kan? Anda peduli, alhamdulillah. Anda termasuk golongan orang peduli. Anda ini diuji. Bentar lagi kita tahu Jogja, waktu itu tsunami, itu ujian. Adapun mereka yang tertimpa musibah, di mata kita saja mereka membuat kita sedih, tapi pada hakikatnya mereka menjadi orang mati syahid kok. Mereka mulia di hadapan Allah. Cuman kita yang diuji nggak lulus pada akhirnya, naudzubillah. Kalau mereka orang Palestina ini dibom kemudian mati, kemudian mereka meninggal, jasad-jasad mereka kelihatan bersimbah darah, roh mereka roh mulia, roh suci, mereka orang mati syahid. Mereka mau beruntung. Ini yang tenggelam di tsunami, hamba-hamba Allah yang tenggelam di tsunami dari ahli la ilaha illallah dengan ujian semacam itu mati syahid, mereka mulia. Kalau kita tidak peduli saat itu, kita tidak beruntung. Kalau mereka mah selesai urusannya dengan Allah. Yang gencet bangunan waktu gempa bumi di Cianjur, mereka orang yang ahli la ilaha illallah, urusannya beres. Tapi kita, mana kepedulian kita? Jangan egois. Maka kita perlu yang aku cinta Nabi. Kita hari ini perlu menghidupkan hati kita. Hati yang rindu kepada baginda Nabi melalui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara yang hadir punya perusahaan, memegang sebuah perusahaan. Yang ternyata perusahaan ini adalah kembalinya kepada pendukung Israel. Cakep. Maka lihat, sekarang Anda menjual produk musuh-musuh Islam. Sekarang kesempatan Anda untuk menolong saudara kaum muslimin.
Buang produk itu, langsung, hei saudaraku, mana produkmu akan aku jualkan. Double pahala Anda. Pahala menghindar membantu musuh-musuh Islam. Yang kedua, menolong saudara kaum muslimin. Akan bangkit ekonomi umat Islam saat ini. Anda harus paham, hei yang punya toko, yang punya perusahaan. Anda ini ahli surga sebetulnya. Ahli surga yang paling cepat kalau Anda sadar. Kalau punya perusahaan kan gampang saya, dia dirubah saja. Ibaratnya saya punya toko, ini toko saya penuhi dengan produk-produk musuh-musuh Allah. Kan pembelinya tetap sama. Pembelinya juga tahu, Anda rubah lumayan. Aku bisa menjualkan produk saudaraku. Dapat pahala. Saudara kita yang kemarin perusahaannya mau kolab, sekarang bangkit lagi karena Palestina. Karena Anda rindu Palestina. Karena Anda rindu Nabi, lihat. Anda menolong orang Palestina. Anda menghancurkan musuh Allah. Dan Anda menolong saudara Anda. Anda pun dapat fulus. Fulus yang bersih. Fulus cinta. Fulus kasih. Bukan fulus kedoliman, bukan fulus kecuekan, bukan fulus ketidakpedulian. Kita perlu serius ya hamba Allah. Anda tidak perlu nunjuk orang lain, nggak perlu. Kita belajar hati kita, aku dan aku sendiri yang saat ini harus belajar. Maka tidak perlu lagi pertanyaan bagaimana karyawan di rumah saya punya 500 karyawan. Loh, karyawan tetap, cuman isinya beda. Kesempatan dong. Kita melihat saudara-saudari kita punya usaha banyak dan produk cakep-cakep, hebat-hebat. Akan tapi mereka tidak bisa menjual. Kenapa? Karena kita tidak pernah membelinya. Karena lidah kita sudah bukan lidah lagi kaum muslimin. Lidah kita sudah lidah Israel, lidah musuh-musuh Allah. Nah ini karena repot. Anda tidak usah khawatir. Mungkin Anda termasuk orang yang kami bicarakan ini. Anda mungkin termasuk yang paling terpuruk dalam cerita ini. Enggak ada masalah. Anda diizinkan oleh Allah untuk mendengar suara kami, dugaan kami, husnudzan kami. Setelah ini Anda akan diangkat. Anda tidak usah berkecil hati. Mungkin Anda saat ini yang kena tempeleng dengan omongan ini, cakep. Karena apa? Anda diizinkan oleh Allah. Anda boleh mendengar. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada Anda nggak akan dengar omongan kami ini. Nggak akan diizinkan datang ke tempat ini. Ternyata hari ini Allah telah izinkan Anda. Yang saat ini mungkin Anda sangat dekat dengan produk-produk musuh-musuh Allah. Hari ini Anda mendengar, Anda pulang jihad. Aku harus berubah, aku harus berubah. Mungkin perubahan belum esok hari, mungkin minggu depan, mungkin belum minggu depan, mungkin bulan depan. Akan tapi di dalam hati Anda kerinduan. Kalau bicara tentang produk musuh-musuh, bukan hari ini, bukan fatwa MUI. Sebelum fatwa MUI jauh-jauh di pondok kita sudah kita biasakan dengan itu. Tidak ada nih mat-mat kita menjual yang demikian. Karena apa? Saya punya prinsip sederhana, biarpun tidak ada peperangan, saya peduli. Saudara-saudaraku kaum muslimin harus bangkit dia. Karena aku ini pelit golongannya, aku jarang membantu saudaraku kaum muslimin. Paling tidak, jika aku tidak membantu mereka, nyumbang mereka, paling tidak aku beli dagangan mereka. Kan sudah cukup. Kita perlu ini ujian kita. Selesai Palestina insya Allah. Dan Anda jangan membuat ragu-ragu hamba-hamba Allah. Dengan bermacam-macam hujah. Ini bukan waktunya berhujah. Kalau ada orang kejebur, kepleset, masuk lumpur, jangan berhujah, saya masuk lumpur karena jalanan licin. Anda salah, cepat naik. Jangan ngomong sebabnya kepleset tadi. Sekarang kita perlu ngentaskan diri, jangan beralasan. Sudah kejebur begini, kelep-kelep begini ngomong. Tadi saya jalan, salah jalan, seharusnya begini. Kelamaan sudah, jangan ngomong tadi. Anda perlu mengentaskan diri Anda. Daripada ini ketidakpedulian kepada kaum muslimin. Saat ini ayo bangkit. Indah. Pulang ke rumah. Berubah semuanya. Allah menyiapkan surga. Allah menyiapkan kemuliaan. Ternyata Allah setelah itu telah menyiapkan tempat duduk kita bersama pejuang-pejuang Palestina. Bersama pejuang-pejuang Badar. Bersama baginda Nabi SAW karena kepedulian kita kepada umat Nabi Muhammad yang ada di Palestina. Sampai di sini tentang Palestina. Kita akan masuk bab lain lagi. Sebab kenapa orang tidak banyak peduli dengan saudaranya. Atau sebab orang kok dicinta Nabi kok cintanya kok cinta hambar. Cinta kurang berarti. Maka kebanyakan dari mereka adalah kurang serius mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang serius mengetahui Nabi Muhammad. Maka cara serius adalah bagaimana menghantarkan anak-anak kita. Lah ini loh generasi-generasi selanjutnya. Hari ini, jika Anda menjadi orang yang kami serukan tadi.
Jika Anda hari ini menjadi orang yang sangat peduli dengan umat Nabi Muhammad, mungkin dengan ini, dengan yang kami sampaikan, Anda menjadi pejuang Palestina yang hebat, akan tapi permasalahan masih akan ada, yaitu di anak-anak kita. Jika kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita sambung dengan kemuliaan, maka bersama ini kami seru kepada siapapun, ada sekarang pendidikan yang Anda pun masih bisa menjadikan anak-anak sesuai dengan keinginan Anda. Menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang pakar-pakar ilmu dunia. Akan tapi mereka bisa menjadi ahli sujud, yaitu dengan adanya pondok pesantren. Maka berpikirlah hari ini untuk bisa membawa anak-anak ke tempat mulia. Ingat, bukan berarti yang di luar pondok pesantren tidak ada yang benar, oh tidak. Akan tapi ini zaman-zaman rawan, zaman-zaman mengerikan, zaman-zaman gangguan amat besar untuk anak-anak kita. Maka bersama ini kami dan para sesepuh, para pejuang memsiapkan dengan Anda semuanya, menyiapkan fasilitas belajar untuk anak-anak kita. Ada SD, ada SMP, ada SMA, yang mereka ingin jadi dokter, insinyur dan sebagainya ada di sini dan yang akan dihantarkan ke kampus. Itulah anak-anak Anda di saat masuk kampus, selesai dari kampus menjadi seorang dokter, melanjutkan lagi menjadi seorang pakar bedah, misalnya ahli bedah dan seterusnya misalnya, atau apa saja. Ternyata di saat dia melakukan operasi 3 jam 4 jam, telepon uminya, terus Umi, alhamdulillah operasi sudah selesai. Terus gimana kabarnya nak? Ya Mi, biasanya 3 juz, hari ini saya hanya dapat 2 juz saja. Karena banyak ngomong tadi, rupanya yang pasiennya sadar belum waktunya Umi. Jadi saya sedikit keganggu tadi. Oke, bagus anakku. Nah ini anak Anda semuanya. Jadi dokter tapi dekat dengan Allah. Amin. Jadi insinyur dekat dengan Allah. Mungkin anak Anda adalah orang paling kaya di dunia ini atau di Indonesia ini paling kaya. Akan tapi subhanallah, tidak ada tempat kebaikan kecuali anak Anda punya andil di sana. Anak Anda kalau di tengah malam ternyata sujud, bangkit dari sujud, kemudian ada tetesan air mata. Penyesalan, air mata kerinduan kepada Allah, itu anak-anak Anda. Maka pastikan anak-anak Anda, ayo, atau cucu-cucu Anda, rindukan kepada kemuliaan. Pondok pesantren. Mungkin dilanjutkan lagi. Waduh, mungkin ada yang berkata, aduh, sudah telat. Anak saya sudah pada gede-gede nih, kalau suruh masuk pondok sudah pada tidak mau. Suruh masuk pondok sudah tidak mau. Oke. Kalau memang jasadnya tidak mau masuk pondok, maka masukkan hatinya ke pondok pesantren. Ajari mereka untuk kenal dengan pondok pesantren dengan hatinya. Bermacam-macam cara, pokoknya jangan sampai mereka jauh dari tempat mulia. Di antaranya mungkin Anda ingin bantu pondok pesantren, Anda bisa berkata kepada anak Anda, wahai anakku, tolong kirim ini kiriman Abah ke pondok itu. Biar mulai kenal. Kenapa Abah ngirim ke pondok? Ketahuilah nak, Abah pengen kaya di akhirat denganmu nanti nak. Kita jangan sampai hanya kaya di dunia saja. Abah pengen kaya. Ya sayangnya, sampaikan. Dia 2 kali 3 kali anak menghantarkan. Yang keempat anak yang menagih, Abah kapan Abah ngirim lagi ke pondok? Biar saya antar. Anak Anda sudah nyambung ke pondok. Anda harus pandai membawa anak Anda ke tempat mulia. Mungkin Anda berkata, anak saya keras kepala, keras hati. Ada cara yang dahsyat lagi. Allah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Langsung saja terobos upaya-upaya. Mungkin anak kita dinasihati, dia sudah gede, sudah seolah-olah mandiri dan sebagainya. Diingatkan nggak bisa, kita ngomong sepatah kata, dibalas 4 patah kata. Langsung terobos. Ambil pertolongan Allah, langsung yang akan menggiring anak-anak kita. Percaya, ini Nabi yang bersabda, Allah fi aunil abdi, urusi anak-anak pondok. Bergabunglah Anda dengan pejuang-pejuang pondok pesantren, maka ketahuilah, kalau Anda mengurusi anaknya hamba Allah, maka lihat anak Anda akan diurusi oleh Allah. Yang katanya jauh dari kebenaran akan dibawa oleh Allah kepada kebenaran. Jangan ragu ini, tinggal tunggu waktunya saja. Mungkin ada yang anaknya tidak bisa dibawa ke tempat mulia ini, tapi jangan Anda ragu untuk berjuang di tempat mulia ini. Anda jangan ragu berjuang di tempat mulia. Karena Allah Maha tahu, karena Anda ngurusi anaknya orang. Itu anaknya orang lain. Gak ada hubungan dengan saya.
Ternyata Anda senang membantu, senang membantu, senang membantu. Allah Maha tahu yang didahulukan adalah anak Anda. Mungkin anak Anda tetap tidak berusaha dengan pesantren. Dia akan melanjutkan usahanya. Dia akan berbisnis. Dia akan terus. Tapi ujungnya di saat sukses Allah akan bawa kepada ke tempat mulia. Karena apa? Allah cinta kepada Anda. Karena Anda telah berbuat baik untuk anaknya hamba-hamba Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Allah fi auni abdi maka nal abdu fi auni akhi. Kalau Anda Anda ngurusi anaknya orang, maka Allah akan ngurusi anak Anda. Jangan ragu, sedikit pun jangan ragu. Mungkin Anda berkata, tahun ini anakku masih Badung, tahun depan masih Badung, 3 tahun lagi masih Badung bandel. Jangan khawatir, Anda terus, tinggal tunggu waktu saja. Anak Anda akan menjadi mulia pada suatu ketika nanti. Ini yang perlu kami hadirkan ya. Maka jangan sampai kita tidak peduli urusan-urusan tempat mulia semacam ini. Pondok pesantren, Al-Bahjah alhamdulillah ada di mana-mana. Kalau Bapak ingin tahu, alhamdulillah Al-Bahjah sudah banyak. Saya ngitungnya capek. Makanya dulu kan Al-Bahjah 1, 2, 3. Kata Abu Yal Habib Abdullah Bahrun, jangan pakai 1, 2. Kamu pusing nanti. Ini kan dulu Al-Bahjah berapa ini saya nggak tahu. Al-Bahjah sudah berapa? 50 ke atas semuanya. Di mana-mana Al-Bahjah, Al-Bahjah, Al-Bahjah. Siapa yang berjuang? Hamba terkasih Allah. Makanya jika Anda hidup, lagi-lagi kalau Anda turun pangkat, kalau ternyata Anda tidak bisa masuk pondok, hati Anda nggak bisa masuk pondok, harta Anda juga tidak masuk pondok, anak pun nggak masuk pondok, ngurusi santri pondok pun juga enggak, itu pun sudah nggak enak orang ini. Ngurusi santri enggak. Paling tidak Anda jangan mengganggu orang-orang yang menuntut ilmu, hai hamba Allah. Anda jangan mempersulit jalannya penuntut ilmu, hai hamba Allah. Alangkah sengsaranya itu manusia. Ada orang ingin menyebarkan kebaikan tapi diganggu, nasib buruk dia. Orang berlomba-lomba ingin membantunya. Orang berlomba-lomba untuk mendukungnya. Tapi ternyata ada saja manusia mengganggunya. Dan insya Allah tidak ada di sini. Adzan duhur langsung ditutup dengan doa. Adzan ya muadzin. Kiblatnya mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. La ilaha illallah. Percayalah, hai hamba Allah, di saat Anda memikirkan umat Nabi Muhammad, khususnya para santri yang mereka disebut Nabi sebagai wasiat Rasulullah, Allah akan pandang anak-anak Anda. Pandang dengan kasih sayangnya. Tunggu. Janji Allah melalui lisan Rasulullah. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka tolong semuanya ikut andil di dalam menjaga pondok pesantren. Yang kami maksud pondok pesantren bukan sekedar Al-Bahjah. Pesantren-pesantren dimanapun yang mengajarkan akidah yang benar. Sudah dukung itu semuanya. Jangan ragu-ragu. Mungkin anak Anda nggak ada yang mau mondok sama sekali. Akan tapi hatinya pondokkan. Anda sambungkan, kalau Anda menyambungkan tadi dengan cara Anda mengurusi mereka, Anda membantu mereka, Anda memberi bantuan untuk mereka. Kemudian juga, mungkin para anjingan, para kiai, para habaib juga pada datang ini. Kalau ada
tetangga pondok, dimanapun. Kami tidak bicara tentang tetangga buyut. Kalau tetangga buyut, alhamdulillah sudah Masya Allah. Baik semuanya. Dari aparatnya, dari ini, baik semuanya. Cuman kami ingatkan karena banyak kiai-kiai. Tolong jika ada tetangga pondok, di pondok manapun Anda. Kok ada yang tidak suka dengan pondok pesantren, rayu dengan rayuan dahsyat. Kasihan mereka, mau kemana dia? Di saat orang lain mendapatkan pahala terus mengalir, tak taunya dia mendapatkan dosa. Karena dia menghalangi kebaikan yang ada di pondok pesantren. Kasihan dia. Maka Anda keroyok dengan rayuan, Anda deketi dia, kasihan. Kalau tetangga pondok di sini, alhamdulillah, kami tidak mencarkan tetangga di sini, Masya Allah. Tetangga membuka pintunya dengan lebar-lebar untuk acara maulid begini. Oh Masya Allah, cuman kami mendengar kadang ada sebagian pondok pesantren. Ada kiai mengadu, ya, saya bangun pondok, genteng baru dipasang, besok ada yang pecah, dilempar batu dan sebagainya. Ketahuilah, kalau ada satu pun yang tidak senang dengan tempat mulia, dengan para santri, tolong rayu dia. Jangan sampai dia terus seperti itu, kasihan dia hidupnya kayak apa. Dan bersama ini juga kami ajak Anda semuanya. Anda, Al-Bahjah yang ada di buyut. Dan kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para tetangga-tetangga pondok. Yang husnudon kami, mereka juga ahli surga Allah. Biarpun mereka sebetulnya terganggu dengan lalu lalangnya para wali santri, akan tapi mereka tetap saja dengan senyum. Karena ahli surga memang gayanya senyum begitu. Maka kami ucapkan kepada para tetangga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di saat Anda terganggu dengan lalu lalang mobil kami, mobil pondok atau mobil wali santri, lalu Anda tersenyum, maka ketahuilah Allah akan menjadikan Anda tersenyum nanti di akhirat, ya. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ya, para tetangga-tetangga yang sangat baik, tetangga-tetangga yang luar biasa, mendukung pondok ini, tidak pernah merasa terganggu dengan keadaan pondok. Padahal kalau bicara tentang mengganggu, karena keramaian, biasa tenang jadi ramai dengan pondok pesantren. Maka kami ucapkan kepada para tetangga yang baik-baik itu semuanya, Anda orang-orang pilihan Allah. Ada tamu Rasulullah, ada wasiatnya Rasulullah, para penuntut ilmu. Ternyata Anda lapang hati. Kemudian kami lanjutkan. Kita juga ingin bagaimana jalan pondok ini juga banyak. Sehingga ada dari sana, dari sini jadi enak. Kalau ada santri, wali santri pengen ke sini mudah. Orang yang pengen kunjung ke tempat ini mudah. Maka ada keinginan dari pondok sudah direncanakan untuk membuat jalan. Yang sekiranya dengan jalan ini nanti, para wali santri, para ahli-ahli surga yang pengen kunjung ke tempat ini dengan mudah. Maka siapapun, ini membebaskan, membuat jalan ini tidak kalah pahalanya dengan membangun gedung. Jangan dianggap, saya pengen masjid aja deh. Oh tidak. Semuanya selagi untuk pondok pesantren, ini satu tim. Connect semuanya, nyambung semuanya. Jadi ini jalan, ini perlu ibu, jalannya, situ ya salah. Jalan mau ditembuskan, kalau salah, betul. Chef, mana? Situ. Situ akan tembus sana. Jalan perlu, kalau bagi kita kadang menganggap itu uang gede. Tapi kalau Allah sudah menghendaki Anda banyak duit jadi kecil. Kita perlu kurang lebih 15 miliar untuk jalan saja. Diniatkan itu untuk Anda menolong ini luar biasa. Kalau setelah itu Anda meninggal, Anda dapat pahala terus. Tapi jangan meninggal dulu, semoga panjang umur. Amin. Insya Allah panjang umur. Jadi ini jalan, cuman caranya ada dilelang nanti, ada saya mengambil 1 meter. Ya, 1 meter, 1 juta per meter 1 juta. Kita kurang lebih perlunya 15 miliar kalau tidak salah. Begitu ya? Betul, 15 miliar. Insya Allah jangan ragu. Mungkin termasuk yang paling melarat hari ini, yang paling fakir, Anda masih bisa berdoa nanti malam. Doanya gampang. Ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa membebas jalan itu. Nanti yang datang ahli surga. Ahli neraka susah nyumbangnya. Jadi ini kami serukan jalan. Dan Anda bantu Al-Bahjah di mana saja sama. Jangan sedikit-sedikit pusat. Oh enggak, sama-sama. Yang Al-Bahjah Sumatera, bantu Sumatera. Itu ngeling semuanya, sama semuanya. Jangan, wah ini saya kalau tidak di pusat kayak kurang serk ini. Berarti Anda hawa nafsu juga, jangan-jangan. Nah, di mana saja sama. Bahkan di pondok lain pun Anda mendapatkan pahala. Dan kami selalu menyampaikan, hei para kaum muslimin, jika Anda sudah punya ikatan dengan guru-guru, sebelum datangnya Al-Bahjah, maka jangan putus Anda dengan guru Anda. Anda harus semakin kuat ikatan Anda dengan guru tersebut. Dengan kami sifatnya tambahan, plus bonus, tambah banyak saudara. Peluang selamat lebih banyak lagi.
Insyaallah ini ya. Jadi insyaallah kemudian juga ya selagi semua pondok pesantren yang mendukung akidah yang benar, maka tolong dukung madrasah-madrasah diniyah, termasuk kami menyerukan wahai para sesepuh Al-Bahjah, tolong diagendakan kesibukan kita ambil 5%, 10% dari kesibukan Anda para sesepuh untuk menghidupkan musola-musola di kampung-kampung dengan cara memperhatikan toilet-toiletnya. Sebab banyak toilet di musola, apalagi menjelang Ramadan, Masya Allah, kadang mau buang air kecil seorang wanita menjadi tidak nyaman karena tidak tertutup. Jadi tolong nanti bagaimana kita buat program baru ini. Jihad kita di situ. Tentunya Palestina, ya ini jihad, ini bab baru lagi. Jangan sampai kita ini sempit. Kalau bisnis saja kita pengen seluas-luasnya, pabrik dikit-dikit buka pabrik baru, bagaimana proyek akhirat tidak kita buka baru lagi? Kita buka lagi proyek akhirat, proyek akhirat, proyek akhirat. Dan pejuangnya pasti ada. Kadang-kadang dia lagi, memang dia kontraktor akhirat paling hebat dia. Ada proyek ini dia ikut lagi, Pak Haji ini ikut lagi, ini ikut lagi dia ini. Enak banget tuh orang. Ada proyek akhirat terus lagi. Nggak dapat tender, ngerebut tender akhirat ini. Baguslah ini. Masya Allah, Anda orang-orang mulia insya Allah. Jangan ragu, semiskin apapun Anda tidak boleh menyerah di hadapan Allah. Saya akan tetap berjuang. Kemudian ya, akidah, seakidah. Dan tadi Habibana Muhammad bicara tentang bagaimana Masya Allah cerita-cerita tentang baginda Nabi, Masya Allah, Isra, Mi'raj dan sebagainya. Dan Masya Allah tinggal kami tambahkan supaya nanti tidak pulang punya gambaran yang salah tentang di saat Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jangan sampai Anda menganggap bahwasanya Allah berada di atas sana. Ini harus kami sampaikan. Kadang-kadang pulang tuh nyimpulkan berbeda. Oh, Nabi Muhammad naik turun, berarti Allah di atas sana. Oh tidak, Sidratul Muntaha dan seterusnya. Tempat itu tempat-tempat mulia adalah tempat Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Seperti waktu Sayyidina Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah waktu Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima, maka Bukit Tursina itu adalah tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Lalu Allah di mana? Allah tidak perlu mana-mana karena Allah yang menciptakan mana-mana, Allah ada. Jadi Bukit Tursina tempatnya Nabi Musa alaihissalam bisa bicara dengan Allah. Adapun di atas Sidratul Muntaha itu adalah tempatnya Nabi Muhammad di saat bicara dengan Allah, bukan tempatnya Allah. Jangan sampai ada yang punya keyakinan Allah berada di atas langit sana. Allah tidak memerlukan tempat. Adapun kisah Isra Mi'raj, lalu kenapa Nabi Muhammad harus naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi? Karena itu tempat mulia. Seperti halnya kita sholat pergi ke masjid, bukan karena Allah ada di masjid. Kemudian kita ke Ka'bah, bukan karena Allah ada di Ka'bah. Karena itu tempat dipilih oleh Allah. Maka Nabi di saat ingin minta diskon, harus kembali ke tempat yang sudah disiapkan, tempat mulia. Nabi naik, turun lagi Nabi Musa. Naik lagi, bukan karena Allah ada di atas sana. Karena sekarang ada akidah-akidah yang disebarkan, wah mengatakan Allah ada di atas sana. Dan itu tidak perlu Anda bantu. Anda tidak perlu, makanya tadi babnya bantuan. Kalau Anda mengirimkan uang, lihat dulu dong pondoknya. Lihat dulu madrasahnya. Jangan-jangan akidahnya sesat. Akidahnya benar. Wah ini kacau. Maka tidak boleh. Itu yang perlu kami hadirkan supaya pulang tetap ada rambu-rambu. Dan Masya Allah terima kasih Habib Muhammad, Habib Hashim yang telah menyampaikan pesan-pesan keindahan kepada kita semuanya. Jadi ini adalah masalah pesan akidah. Jadi Sidratul Muntaha, di atas Sidratul Muntaha adalah tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Allah tidak memerlukan tempat. Kemudian perbedaannya apa? Nabi Muhammad adalah makhluk mulia. Mungkin ada bertanya, kenapa kok tidak diajak bicara di Mekah saja? Allah pengen membedakan Nabi Muhammad dengan Nabi lain. Kalau Nabi Muhammad diajak bicara oleh Allah di bumi, sama dengan Nabi Musa pernah diajak bicara oleh Allah, tapi Nabi Musa di bumi. Allah tidak menginginkan Nabi Muhammad diajak bicara berada di bumi, lalu Allah angkat ke atas langit ketujuh. Allah ingin ngajak bicara Nabi Muhammad di tempat yang spesial, bukan tempat nabi-nabi yang lainnya. Ini saja insya Allah masalah keimanan. Dan jazakallah kepada Habib Hashim, Habib Muhammad dan yang lainnya. Para habaib yang datang, Habib Uthman dan semuanya, dan para anjengan, para kiai, Masya Allah kami ucapkan terima kasih. Habib kecil, terima kasih. Mana lagunya buat Buya yang spesial? Tadi spesial buat baginda Nabi, yang buat Buya mana? Taib, Masya Allah, suaranya Masya Allah. Indah menghantarkan kerinduan kepada baginda Nabi SAW. Baik, Insya Allah ini
informasi konfirmasi tentang jalan pondok, langsung ke 0822 2868 2623. Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7512 222 034 atas nama Al-Bahjah Buyut, kode bank 451. Masya Allah. Sampai di sini kelihatannya suara piring lebih merdu daripada ceramah. Lebih baik ditutup saja. Jamnya sudah jamnya, bunyinya berbeda di dalam perut. Terima kasih dari semua yang hadir, ibu-ibu yang solehah. Terima kasih. Ini sebab kami mulia. Bukan Anda mulia karena kami. Kami mulia karena kedatangan Anda semuanya. Anda ini bersama di majelis Nabi. Maka dimanapun Anda didudukkan sama. Yang paling susah duduknya paling gede pahalanya. Yang paling capek kena panas paling gede pahalanya. Kan Nabi ajruki ala qadrina sabigi. Dimanapun Anda berada sama. Mungkin ada seorang tokoh ulama ternyata nyempil di pojok sana. Nggak ada masalah. Anda dekat dengan baginda Nabi. Nggak ada semuanya sama ini. Ah ini yang kebetulan di depan ya karena dia datang duluan kayaknya. Begitu saja. Semoga karena mulia juga. Insya Allah kita mulia dunia mulia akhir. Jadi mohon maaf para anjengan, para habaib yang ternyata wah di pinggir sana dan sebagainya. Anda bukan di hadapan kami, akan tapi Anda di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadikan dekat adalah hati Anda. Baik, Palestina, Al-Bahjah, pembangunan pondok, anak-anak Anda dijaga, ngurusi santri. Kayaknya ada yang belum yakin kalau di pondok enak. Begini Bu, bentar Bapak saya ingat. Ada yang mengatakan di pondok ini mahal. Oh di pondok ini mahal, kalau sekolah di pondok mungkin yang uangnya. Jangan ada berkata di pondok mahal. Tolong renungi nih wahai hamba Allah. Di pondok tidak tahu berapa bayarnya. Anggap saja sebulan juta berapa ya? Bulannya berapa? Uang gedungnya berapa misalnya? Anda bandingkan dengan di luar pondok. Coba. Anak Anda waktu mau sekolah dia menyentak motor. Harganya berapa? 2,5 juta. Mundur jalannya kalau jadi motornya. Nggak ada motor 2,5 juta. Jalannya ke belakang nanti. Bingung nanti. Sudah berapa motor? 10 juta. Oke lah. Paling enggak setengah 10 deh. 10 juta motor. Motor pakai air bisa jalan? Nggak bisa pakai bensin. Bensinnya minta tetangga? Enggak, minta Anda. Terus uang sakunya Anda kasih berapa? Minta tetangga juga? Enggak, minta ke Anda. Ayo, mau apa? Kemudian ada bakso lewat tiktok beli, Anda yang bayari. Itu kalau anaknya nggak punya handphone. Punya handphone apalagi? Handphone pakai pulsa. Sudah sampai pulsa, dia bisa GoFood, Anda lagi yang bayari. Ayo, mahal-mahalan berapa? Itu kalau anaknya baik. Anaknya nggak baik, ngambil sendiri duit Anda. Masih ngomong di pondok kemahalan? Anda nggak pintar matematik Anda ini. Katanya jago dagang. Ayo mikir. Lebih mahal di luar, cuman nggak kerasa. Karena ngambilnya sedikit-sedikit. Dia belanja. Anda belanja, ikut belanja dia. Belum lagi masalah akhlak, pergaulan. Waktunya habis dengan handphonenya, dengan gamenya, dengan ininya. Makanya bagaimana Anda tidak rindu anak Anda di pondok pesantren. Al-Bahjah mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat sampai Sumatera ada. Di Blitar sana, Pondok Putra, SMA Putra, SMP Putri ada. Tulungagung SMP. Kemudian ke tengah nanti ada Batang, ada Purbalingga dan sebagainya. Kuningan ada SMP Putra. Kemudian Cirebon ada beberapa SMP SMA. Kemudian Indramayu, Bandung, Majalengka, sampai nanti Cianjur SMP SMA. Bogor sana, Tangerang, Anda ngelombat nanti ke Batam ada SMP. Mau kemana? Pilih mana Anda? Ayo. Sudah banyak begini kok masih Anda kurang rindu insya Allah. Kemudian jika tadi Anda tidak usah berkecil hati Bapak Ibu. Kalau ternyata anak Anda tidak bisa mondok. Anda dengan Allah. Masih beruntung. Anda kalau anaknya tidak bisa mondok. Pondokkan hatinya. Minta pertolongan dari Allah. Anda bantu anak pondok. Belum lagi anak Anda akan ditolong. Tapi ketahuilah. Kalau Anda ikut andil dalam pembangunan pondok. Ngurusi pondok. Anda kaya raya. Anda meninggal dunia. Semua pahala yang terjadi di pondok akan mengalir kepada Anda. Itulah orang cerdas. Semoga panjang umur semuanya. Baik, mari kita tutup dengan doa bismillah. Untuk Palestina, Masya Allah, sudah cepat juga donasi Palestina sudah banyak. Untuk Palestina, dan memang kami undur sampai 2 minggu lagi. Bantuan Palestina, setelah itu akan kita arahkan yang lain. Palestina mendesak. Donasi ke nomor rekening BSI. Rindu Nabi. Tulis, rindu Nabi, bantu Palestina. Sembarat apapun diri Anda di Palestina lebih melarat dari Anda keadaannya hari ini. BSI 751 000 2223 atau
1390 111 333. Itu Bank Syariah Indonesia. Kemudian ini apa? Bank Muamalat. Bank Muamalat 1390 123 123. Yang pertama adalah Al-Bahjah Peduli Sosial, sama Al-Bahjah Peduli Sosial. Dan memang dalam penyalurannya pun kita akan memilih lembaga-lembaga yang terpercaya dan akan kita pantau terus, Masya Allah, untuk penyalurannya, Insya Allah. Kemudian juga tolong jalan. Kami berharap tahun depan panjang umur semuanya, amin. Yang bisa hadir hari ini, hadir di tahun depan. Yang sekarang punya utang sudah nggak punya utang lagi. Nah, yang punya masalah sudah nggak ada masalah lagi. Jalannya sudah beda, amin. Jalannya jalan baru. Waduh, kita ketemu lagi, lebih sehat lagi. Palestina sudah nggak ada masalah. Dan insya Allah kita lebih baik. Yang kemarin bawa anaknya nggak bisa, anaknya jadi ikut semuanya. Yang istrinya kemarin cemberut, hari ini sudah nggak, tahun depan sudah nggak cemberut lagi. Suami yang dia ajak, mulut saja. Tahun depan suami Anda yang mengajak duluan, wahai ibu yang solehah. Insya Allah tahun depan tahun indah. Jalan beres ya, amin. Jalan beres insya Allah. Bismillah, alhamdulillah, amin. Allahumma sholli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami lemah ya Allah, berikan pada kami kekuatan. Kekuatan ya Allah untuk membela umat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal. Agar mereka bisa banyak berbagi untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Agar mereka bisa madu kasih dengan umat kekasihmu Nabi Muhammad. Agar mereka bisa berbelas kasih kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim pada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggonjeng kami, jika ada orang prasangka buruk kepada kami mohon ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang lapang hati kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin hati kami hidup untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ya Allah, segala kebaikan, baik untuk dirinya, kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berkat perkumpulan mulia ini, kami mohon jaga anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Kami tidak ingin anak kami dalam kehinaan, maka muliakan anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Dan para orang tua saat ini ya Allah, yang merasa mengetahui bahwa anaknya jauh darimu, dalam kebejatan, dalam kehinaan, akan tapi orang tua mereka, orang tua-tua ini telah datang ke tempat mulia, maka kami mohon muliakan orang tua ini ya Allah, dengan anak yang semula bejat itu menjadi anak yang soleh. Kembalikan ke jalan yang kau ridhoi. Bagimu sangat mudah ya Allah. Dahulu engkau merubah hati Sayyidina Umar bin Khattab yang semula dengan kekotorannya menjadi sangat bersih. Dahulu engkau telah ya Allah memberikan petunjuk kepada Khalid bin Walid. Engkau sangat mudah ya Allah bagimu ya Allah untuk memberikan petunjuk kepada anak-anak mereka yang bejat itu ya Allah. Dan kami mohon yang anaknya sudah baik, jadikan semakin baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ya Allah, berikan pada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami ingin sukses di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon para tetangga-tetangga pondok ya Allah, jadikan mereka tetangga-tetangga ahli surga ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah, urusan keluarga mereka ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Mereka tetangga-tetangga pondok ya Allah, jangan sampai ya Allah pahala pondok yang banyak lalu tidak mengalir kepada mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, buka hati mereka ya Allah untuk bisa bergabung, membantu, mendukung pondok pesantren ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Jika ada di antara para tetangga yang sering meninggalkan salat, kami mohon jadikan ahli salat. Jika ada di antara mereka yang jarang puasa Ramadan, jadikan ahli puasa ya Allah. Jika ada di antara mereka yang masih sering makan riba, hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Ya Allah, para tetangga-tetangga, dan kami mohon jika ada satu dari mereka yang tidak senang dengan pondok pesantren ini, kami mohon
ambil hatinya ya Allah, agar mencintai pondok ini ya Allah. Kami tidak rela jika ada satu tetangga pondok lalu tidak senang dengan pondok pesantren. Kami tidak rela ya Allah, kami tidak rela. Dan kami mohon jadikan dia dan mereka semua ya Allah, dan kami semua pendukung kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, kami saat ini ya Allah melihat wajah anak-anak kecil di Palestina ya Allah. Wanita-wanita ya Allah di Palestina ya Allah, yang tidak ikut berperang akan tapi merasakan pahitnya peperangan. Yang terzalimi ya Allah. Kami lihat wajah-wajah mereka. Kami lihat jenazah-jenazah mulia ya Allah bersimbah darah. Saat ini kami lihat dengan hati kami. Maka kami mohon ya Allah, angkat derajat mereka. Dan kami mohon jangan matikan hati kami lalu kami tidak peduli kepada mereka ya Allah. Hidupkan hati kami ya Allah. Jika ada di antara yang hadir punya usaha-usaha yang mendukung musuh-musuh Palestina, kami mohon ya Allah ganti dengan usaha. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir ya Allah mempunyai usaha-usaha yang mendukung musuh-musuh Palestina, kami mohon ganti dengan usaha yang bisa mendukung Palestina dengan kejayaan yang lebih, kesuksesan yang lebih, sehingga sukses dunia dan sukses di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Kirimkan ke negeri ini pemimpin yang jujur dan tulus dan adil ya Allah. Sungguh Engkau Maha tahu siapa ya Allah yang lebih pantas untuk memimpin negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan. Jauhkan kami dari permusuhan ya Allah. Jauhkan kami dari dendam di antara kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari judi ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami anak keturunan kami dari zina yang busuk dan hina itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuk yang zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Tidak Kau hukum ya Allah. Tidak Kau hukum ya Allah. Dan buka pintu halal untuk kami dan mereka semua. Dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing bezina ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris, yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan karena waris. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jika ada di antara yang hadir yang sering cekcok dengan pasangannya, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Berbuat zalim kepada orang di luar rumah sebuah kezaliman. Sungguh berbuat zalim dengan orang di dalam rumah adalah zalim di atas kezaliman. Jauhkan kami dari buat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jadi berikan keindahan kepada kami dan hanya dari-Mu keindahan ya Allah. Yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas di surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, setelah panjang umur nanti ya Allah, di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dosa kami sangat banyak ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah. Dosa dengan mata kami ya Allah, yang kami sering melihat yang haram. Dosa dengan telinga kami, dosa dengan lisan kami, dosa dengan anggota tubuh kami ya Allah, dosa dengan syahwat kami, dosa-dosa kami ya Allah. Semua dosa yang tidak Kau ampuni akan tampak di padang mahsyar, akan tampak di alam barzah. Kami takut itu semua. Maka kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan ampuni dosa kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami
kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Uthman bil barakah. Bushiril Al-Fatihah. Fatihah nasyhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan astina amin. Terima kasih. Mohon doa selalu masyaallah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.